Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perkembangan peserta didik, kelompok pertama adalah saya, Elvira Nasution, dan dua rekan saya, yaitu Natasha Nurul Akilah dan Siti Agustin. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan bakat khusus dengan dosen pengampu, Bapak Miswanto, SPD MPD. Perkembangan bakat. Bakat, menurut Wijaya, menyatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemampuan. Definisi dari kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Selanjutnya ada kapasitas. Kapasitas bisa diartikan juga dengan kemampuan yang dapat dikembangkan sepenuhnya di masa mendatang apabila latihan dilakukan secara optimal. Bakat khusus atau talent adalah kemampuan bawaan yang berupa potensi khusus yang akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensi tersebut. Jenis-jenis bakat. Bakat memiliki beberapa jenis, di antaranya A. Kemampuan intelektual umum, B. Kemampuan akademik khusus, C. Kemampuan berpikir secara kreatif dan produktif, D. Kemampuan dalam salah satu bidang seni, E. Kemampuan psikomotorik atau kinestik, F. Kemampuan psikososial atau bakat kepemimpinan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara bakat dan prestasi. Perwujudan dari bakat dan kemampuan adalah prestasi, sebut Munandar pada tahun 1992. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi seseorang. Orang yang memiliki bakat matematika dapat diperkirakan atau diharapkan mencapai prestasi menonjol dalam bidang matematika dan prestasi yang menonjol dalam suatu bidang selain matematika, dan merupakan cerminan dari bakat yang dimiliki untuk bidang tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat yaitu berbeda dengan kemampuan yang menunjuk pada suatu atau performance yang dapat dilakukan sekarang. Nah, bakat sebagai potensi ini masih memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu performance dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Sebut Semiawan dan Munandar. Nah, kemudian ada perbedaan individu dalam bakat. Perbedaan individu termasuk perbedaan dalam hal bakat. Khusus ini merupakan fakta universal pada suatu kenyataan dalam perkembangan, sebut Hurlock pada tahun 1986. Nah, secara biologis dan genetik, setiap orang berbeda satu dengan yang lain, termasuk kembar identik sekalipun. Perbedaan individu ini akan meningkat dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah usia, seseorang tidak hanya semakin kompleks dari usia sebelumnya, tetapi juga semakin berbeda dengan individu lain, sebut Neugarten pada tahun 1976. Nah, yang terakhir ada upaya pengembangan. Upaya pengembangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelayanan di luar jangkauan program pendidikan biasa pada umumnya. Agar dapat merealisasikan bakat-bakat dan kemampuannya secara optimal, baik untuk pengembangan diri maupun dalam memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan masyarakat dan negara. Nah, yang kedua, ada memberikan dukungan berupa lingkungan yang bersifat psikologis seperti minat, motivasi, berprestasi, lingkungan moral dari orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bakat khusus seseorang, di samping lingkungan pergaulan dari lingkungan fisik seperti dalam lingkungan sarana dan prasarana. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pengucapan yang salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf.
Lebih kurangnya,